Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pencinta zikir dan sholawat, para sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menonton video ini, dan kami harapkan semoga teman-teman bisa mengambil ilmu atau hikmah yang terdapat dalam video ini sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya di sini kami senantiasa selalu mendoakan semua teman-teman, semoga apa saja yang menjadi hajat teman-teman semoga dikabulkan oleh Allah di waktu yang tepat, dan yang mempunyai hutang semoga cepat dilunaskan oleh Allah, yang mempunyai rezeki kurang lancar semoga dilancarkan oleh Allah, yang mempunyai permasalahan hidup semoga cepat diselesaikan oleh Allah, dan yang tidak taat untuk beribadah kepada Allah semoga ditaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini untuk video kali ini kami tidak akan membagikan sebuah amalan seperti yang kami berikan di video-video sebelumnya, namun di sini kami akan memberikan sebuah penyebab atau penghalang mengapa semua hajat kita, semua doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak teman-teman kemarin yang bertanya, kenapa Pak Ustadz saya sering berdoa, sering bersolawat, bahkan hampir 1 bulan, kenapa belum ada hasilnya, belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala Ustadz? Maka di kesempatan kali ini kami akan menjawabnya sesuai yang ada dalam keterangan kali ini teman-teman. Karena gini, sebanyak apapun kita berdoa, seistiqomah apapun kita bersolawat, namun kalau ada penghalangnya atau ada penyebabnya, maka doa kita akan sulit untuk dikabulkan teman-teman. Meskipun kita sudah yakin bahwa doa itu setiap kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa doa kita, meskipun kita sering berdoa bahkan setiap hari 5 kali, sering bersolawat, sering beristighfar, sering membaca amalan, kenapa doa kita kok masih belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di kesempatan kali ini kami akan membagikannya salah satu penyebab atau di antara penyebab doa kita itu sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Seperti biasanya, mungkin teman-teman ada yang belum bergabung atau belum mengikuti atau baru menemukan channel ini, silahkan kasih like dan kasih subscribe atau tulis komentar teman-teman, hajat terbaik teman-teman, doa terbaik teman-teman di kolom komentar. Nanti kita aminkan bersama dengan harapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pencinta zikir dan sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini teman-teman mungkin banyak yang sudah berdoa kepada Allah, bahkan istiqomah sampai 1 bulan ini
kami akan memberikan sebuah gambaran supaya teman-teman itu tidak malas untuk berdoa lagi kepada Allah. Maka di sini kami akan memberikan sebuah gambaran, dan mungkin ini juga bisa menjadi jawaban dari pertanyaan teman-teman yang sebelumnya bertanya, doa kami kenapa kok belum dikabulkan. Mungkin ini bisa menjadi jawaban teman-teman. Langsung saja, salah satu penyebab atau diantara penyebab doa atau hajat kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu putus asa, teman-teman. Putus asa artinya menyerah, tidak dikabulkan hari ini atau besok atau minggu depan itu langsung menyerah. Artinya tidak istiqomah. Itu salah satu penyebab dari doa kita tidak cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, ya ibadi la yakun ta'akharu amadil ata'i ma'il akhi fid du'a'i mujiban liyassika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Ini dalam kitab Al-Hikam, teman-teman, oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, yang artinya, wahai hambaku, janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah, janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita telah bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah, menyebabkan kita putus asa, sebab Allah sudah menjamin bagi seorang hamba sebuah ijabah dari sebuah doa, teman-teman. Artinya ketika kita berdoa namun Allah belum menjawab doa kita, artinya Allah lambat menjawab doa kita, maka kita itu tidak boleh berputus asa, teman-teman, walaupun doa kita itu secara sungguh-sungguh kepada Allah. Karena mungkin Allah itu pasti Allah itu lebih tahu, lebih mengerti daripada kita kapan doa kita yang pantas, yang bagus, baik bagi kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dalam apa yang terbaik menurut Allah, wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Dalam apa, yaitu dalam yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa-doa hambanya pada waktu yang telah Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita inginkan, teman-teman. Ini artinya kita itu disuruh jangan putus asa hanya karena sebab Allah itu lambat memberikan doa kita, menjawab doa kita kepada kita. Artinya ketika kita sudah berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, teman-teman, namun Allah belum menjawabnya, artinya telat untuk mengabulkannya, maka kita itu tidak boleh putus asa, teman-teman, karena Allah sudah menjamin sebuah ijabah dari sebuah doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Tetapi perlu teman-teman ketahui di sini, yaitu Allah akan mengabulkan doa kita itu di waktu yang Allah inginkan atau di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kita inginkan, teman-teman. Karena Allah itu lebih tahu kepada kita kapan doa kita itu yang pas, yang baik untuk kita dikabulkan oleh Allah daripada yang belum dikabulkan oleh Allah, teman-teman. Karena gini, misalnya teman-teman berdoa kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah hajat saya besok pagi. Kemudian Allah belum mengabulkannya, karena Allah itu sudah tahu apa yang akan terjadi pada kita besok nanti, apa yang akan terjadi. Misalnya Allah mengabulkan doa kita ketika misalnya kita pengen umroh, misalnya besok atau bulan depan pengen umroh, ya Allah kabulkan. Namun Allah itu sudah lebih tahu, teman-teman,
bulan depan pengen umroh, ya Allah kabulkan. Namun Allah itu sudah lebih tahu teman-teman apa yang akan terjadi kepada kita apabila Allah mengabulkan doa itu uh, seperti yang kita inginkan. Maka Allah itu menunda doa kita itu tidak dikabulkan terlebih dahulu karena Allah itu sudah tahu. Misalnya apabila kita mengabulkan doa, Allah itu mengabulkan doa kita pada bulan itu, maka misalnya kita itu akan menjadi kecelakaan, maka itu Allah itu ditunda doanya misalnya bulan yang akan datang selanjutnya teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan putus asa ketika teman-teman sudah berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, pasti akan Allah itu ijabah karena sudah ada jaminan daripada Allah. Sebuah doa pasti diijabah oleh Allah asal kita bersungguh-sungguh, yaitu di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kita inginkan. Jadi teman-teman harus sering-sering berdoa, selalu berdoa, kemudian pasrah kepada Allah. Mungkin teman-teman setelah melakukan berdoa sering-sering mungkin istiqomah, insya Allah teman-teman itu akan pasti akan mendapatkan jawaban dari sebuah doa teman-teman, meskipun tidak secara langsung teman-teman, karena Allah sudah berjanji di sini pasti Allah akan mengabulkan sebuah doa kita apabila kita sungguh-sungguh di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kita inginkan teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah jawaban dari suatu pertanyaan kemarin, kenapa doa kita Ustadz belum dikabulkan? Padahal saya sering berdoa istiqomah, berdoa berselawat sering, amalan-amalan juga sering, kenapa belum diijabah? Nah, ini sudah bisa menjadi jawaban, gambaran ini bahwa Allah itu sudah menjamin sebuah doa yang sungguh-sungguh, asalkan jangan putus asa, namun di waktu yang Allah inginkan, tentukan, bukan di waktu yang kita inginkan teman-teman. Ini keterangan ini ada dalam kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari teman-teman. Ya ibadi la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'il akhi fid du'a mujiban yasika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yahtaruhu laka la fima tahtaru nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Jadi jangan karena keterlambatan pemberian dari Allah kepada kita ketika kita bersungguh-sungguh maka kita akan putus asa, maka itu jangan dilakukan teman-teman, karena Allah sudah menjamin siapa yang berdoa secara sungguh-sungguh pasti akan diijabah, dikabulkan oleh Allah. Namun ketika di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kita inginkan. Kenapa Ustadz kok di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kita inginkan yang akan dikabulkan oleh Allah? Karena Allah itu lebih tahu apa yang akan terjadi di hari esok untuk kita teman-teman. Misalnya teman-teman minta sebuah mobil misalnya, besok harus jadi misalnya, kemudian Allah berikan mobil tersebut, namun teman-teman terdapat kecelakaan pada waktu itu, maka Allah itu kan lebih tahu teman-teman. Maka teman-teman tentunya tidak ingin dikabulkan pada waktu tersebut apabila teman-teman kecelakaan. Itu seperti itu kan teman-teman. Jadi teman-teman harus sungguh-sungguh dalam berdoa dan serahkan kepada Allah, dan selalu berharap bahwa doa yang sungguh-sungguh itu pasti akan diijabah oleh Allah di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kita inginkan, karena Allah lebih tahu daripada kita apa yang akan terjadi pada kita selanjutnya teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman ini bisa memahaminya. Artinya teman-teman setelah menonton video ini, semoga teman-teman tidak putus asa lagi, tidak meragukan Allah lagi, dan tidak terburu-buru untuk ijabahnya sebuah doa. Karena apa gunanya doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah? Apa gunanya doa itu cepat dikabulkan oleh Allah apabila kita akan celaka teman-teman, daripada doa kita akan diperlambat oleh Allah dan sehingga kita itu menjadi orang yang selamat teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terus berdoa secara bersungguh-sungguh, pasti akan Allah
pasti akan Allah ijabah teman-teman di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kita. Mana yang tepat untuk dikabulkan oleh Allah daripada yang tidak dikabulkan teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.